tahu kotor, ya, kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis itu sudah pasti, ya, nggak boleh. Itu masih tetap digunakan untuk ibadah, untuk sujud. Misalkan kita mau sujud, di bawahnya terdapat tai burung, kotoran burung atau kotoran apa, ya, yang nggak hilang, tapi kita tetap gunakan untuk sujud. Kita lalai di situ terhadap kebersihan. Dari segi waktunya, ya, dilihat dari segi waktu, kita mengerjakan zuhur sudah mendekati waktu asar, mengerjakan asar sudah mendekati waktu maghrib, sudah mau mengerjakan maghrib sudah mendekati waktu isya. Ada yang begitu? Halo? Oh, Ibu? Ini bangun kan ya? Hah? Ada yang seperti itu? Banyak, ya, bukannya ada, tapi banyak, ya. Itu perlu kita perhatikan, jangan disia-siakan, ya. Apalagi sholat kelak merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan kepada ibu, bapak, dan saya pribadi, bagaimanapun keadaannya, sesulit apapun, seberat apapun, jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Sekeras apapun hati untuk menggerakkan diri ini untuk sholat, kita harus sholat. Karena itu pondasi, ya, kunci kita masuk ke surganya atau enggak, kunci diterimanya amalan kita atau enggak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi as-shalah, kata Nabi. In saluhat faqad aflah wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi as-shalah, kata Nabi. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat, ya, itu adalah amalnya, sholatnya. In saluhat faqad aflah wa anjah. Jika dia salat, dia akan menang dan akan berhasil. Artinya apa? Berhasil di mana? Berhasilnya itu ketika dia sudah melaksanakan umrah, ya, dia sudah bersedekah, dia sudah berbuat baik kepada kedua orang tua, dia sudah berpuasa, dia sudah haji, dia sudah zakat. Itu akan ditanya oleh Allah kalau kita sholat. Wa idza qasat, dan jika kita nggak sholat, apa kata Nabi? Faqad khaba wa khasara. Sungguh dia akan rugi, dia akan celaka dan akan merugi. Ruginya di mana? Ruginya itu kita sudah melakukan banyak amal soleh, kita sudah haji, zakat, puasa, berbakti, bermuamalah baik dengan tetangga, tapi itu tidak dihitung semuanya karena nggak sholat. Makanya saya sangat menyarankan, seberat apapun hati untuk bergerak untuk sholat, dipaksakan untuk sholat. Ya. Seberat, sekeras apapun hati, lawan. Karena kalau nggak dilawan, kita hanya mengikuti hawa nafsu. Yang ujung-ujungnya kita nggak sholat.
Di surga itu indah, Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah pulang, kalau kita sudah beristirahat, kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah udah nggak menyuruh lagi kita sholat, nggak menyuruh kita lagi untuk umroh, untuk haji, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah nggak menyuruh itu. Allah hanya menyuruh menikmati kenikmatan yang ada. Umur kita nggak bertambah dan nggak berkurang. Kita muda dan kita hidup selama-lamanya. Bayangin, ibu dan bapak bayangkan, kita hidup tapi nggak mati. Enak nggak begitu? Halo? Ya, enak nggak begitu? Hidup tapi nggak mati. Itu merupakan impian semua umat mukmin, umat Islam. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang umatku yang bodoh di antara umatku adalah orang yang selalu mengingat kepada dunia, dan orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang selalu mengingat kepada akhirat. Ini versi cerdasnya Rasul, bukannya Einstein, bukannya Bapak B.J. Habibie rahimahullah, tapi versi cerdasnya Rasul. Orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang selalu mengingat kepada akhirat. Bagaimana jalannya untuk menuju akhirat yang baik? Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, beliau pernah berpesan, taraktu fikum amrain lan tadallu ma tamassaktum bihima, kata Nabi. Taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadallu ma tamassaktum bihima, yang kalian jika memegang teban keduanya, kalian itu tidak akan bingung, tidak akan tersesat, tidak akan susah. Ya. Yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu kata Nabi sebelum beliau meninggal. Yang di dalamnya terdapat banyak mengajarkan kita tentang ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah bertakwa, seberat apapun masalah, sekeras apapun masalahnya, itu akan lebih mudah kita jalani kalau kita bertakwa, kalau kita mau mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita mau mengikuti perintah Allah, salat, mengaji, zakat, puasa, ya, itu semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi berkah. Seberat apapun masalahnya, itu akan lebih mudah dijalani. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. Allah yang ngasih jalan keluar, Allah langsung. Dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang mau taat kepada Allah, yaj'al lahu, dan akan Allah jadikan baginya min amrihi yusra. Setiap urusannya itu kemudahan. Rezekinya dimudahin, keluarganya dimudahin, ya, badannya disehatkan, anaknya dicerdaskan, kebahagiaan berlimpah. Karena Allah sendiri yang
bilang yaj'allahu min amrihi yusra. Setiap urusan dia, mau urusan apapun, itu yusra, Allah mudahkan semuanya. Asal kita mau bertakwa. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita sholat aja enggak, mengaji enggak mau, berbakti apalagi, itu gimana mau hidup enak? Ya, bagaimana mau hidup nyaman? Itu nggak bisa. Konsepnya itu harus takwa. Bukan berarti orang yang bertakwa juga nggak mempunyai masalah. Orang yang bertakwa pun punya masalah. Cuma jalan keluarnya dia lebih mudah. Kalau kita agak ribet. Nah, pengen rumah tangga yang damai, yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ikuti Allah dan Rasulnya. Itu kuncinya tuh cuma itu. Kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW mengatakan, lan tadallu. Tuh kata Allah nggak akan, kata Rasul nggak akan bingung, nggak akan susah dan nggak akan kegelapan. Ya, makanya kita harus selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah supaya hidup tenang. Ya, mati itu jangan ditungguin, jangan ntar juga nyampe, ntar juga datang, gitu. Mati itu sesuatu yang pasti. Wafat itu udah nggak ada kuncinya biar supaya hidup terus, nggak ada. Udah, orang itu pasti mati. Ya, tinggal nanti bagaimana di akhiratnya. Nah, mau neraka apa mau surga, pilihannya itu. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Nabi. Suma ayyaka ya Rasul. Kemudian amalan apa lagi sih ya Rasul yang paling Allah cintai? Amalan apa lagi sih ya Rasul, amalan yang paling Allah sukai? Rasulullah menjawab lagi. Apa kata Nabi? Birrul walidain, berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Amalan yang paling dicintai setelah sholat itu berbakti, Bapak Ibu. Berbakti kepada kedua orang tua, menyayanginya, menjaganya di masa tua, menunggu ketika sakit, ya, berkata indah terhadap kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran Allah juga sudah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Padahal mereka itu sudah diperintahkan beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ini Allah langsung yang menyuruh. Allah langsung yang memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapak. Kemudian Allah mengatakan, imma yablughanna 'indaka al-kibara, kalau seandainya diantaranya, aw kilahuma, kedua-duanya sudah sepuh, kedua-duanya sudah tua. Apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff,
maka kalian jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan aja sudah durhaka Bapak Ibu. Nggak mau embung umi aja dia aja aja itu udah durhaka, udah Allah sangat larang. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa lagi? Wala tanharhuma, jangan membentak. Nah itu ada monyet-monyet ya sebelah kanan kita, apa namanya itu? Bukan apa namanya? Ya udah pokoknya itu. Daerah ini apa namanya? Enggak, namanya itu. Bukan monyet. Apa sih namanya? Yang pantatnya agak gede tuh. Bukan kera, bukan monyet, satu lagi. Ya itu. Itulah kurang lebih. Saya juga kurang tahu. Ya. Nah, ya. Lanjut. Halo. Ya. Kemudian Allah mengatakan wala tanharhuma. Jangan pernah membentak, tuh kata Allah. Ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan merendahkan kalian terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dengan merendah hati. Itu Allah yang memerintahkan Bapak Ibu, supaya kita merendah dengan penuh kasih sayang. Jangan dimarahin, jangan dibentak. Kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Yang mungkin dulu pernah kita melawan kedua orang tua, kita mungkin pernah disuruh kedua orang tua, tapi kita nggak mau. Memarahinya mungkin kita pernah. Kalau hati kedua orang tua sudah tergores, apa yang bisa kita harapkan dari surga Allah? Nggak ada yang bisa diharapkan. Ketika kita sudah menggoreskan hati kedua orang tua, kita membentak. Selagi masih hidup, muliakan dia, berikan yang terbaik, keluarkan semuanya untuk kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah ridho, apapun yang kita inginkan Allah ridhoi. Jangan tinggalkan sendiri, jangan tinggalkan kedua orang tua dengan pembantu. Kapan lagi kita berbakti? Kapan lagi kita bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua? Tentunya yang namanya kedua orang tua di masa akhir hidupnya, ketika di masa tuanya, banyak yang menginginkan anaknya itu selalu bersamanya. Harapan terbesarnya anaknya bisa berkumpul, dan jangan pernah memarahinya. Kesempatan terbaik kita lagi di sini. Doakan kedua orang tua yang sudah meninggal, yang masih ada, supaya diberikan kesehatan. Ya. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, "Tsumma ayyuka ya Rasul?" Kemudian
Kemudian amalan apa lagi Rasulullah yang paling Allah cintai dan paling sayangi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, merupakan amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling Allah sayangi. Berjuang di jalan Allah itu tidak selalu dan melulu memegang pedang dan perang. Kita menjadi seorang guru, menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, ya, seorang bapak yang bekerja karena untuk keluarganya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan jihad, merupakan berjuang di jalan Allah, dan itu amalan yang paling Allah sukai. Jalan menuju surga itu nggak selalu harus menjadi ustaz, nggak harus selalu menjadi ulama. Jalan menuju surga itu banyak. Kalaupun kita di umum, kita takdirnya kita memang sudah mencintai yang umum, tapi kalau kita sholat, kita puasa, bukannya tidak mungkin kita juga pasti masuk surga. Yang tadi saya katakan, yang penting sholatnya, ya. Anak nggak bisa jadi pilot atau apa, nggak mengapa, selagi dia mengerjakan sholat. Kalau dia jadi pilot tapi sholatnya enggak, itu bikin celaka kedua orang tuanya dan dia juga celaka. Tapi kalau seandainya dia hanya orang biasa, dia rajin sholat, itu investasi terbesar yang nggak ada harganya, yang nggak ada nilainya, yang nggak bisa dibeli dengan uang triliun. Quadrillion juga nggak, apa tuh namanya yang di ujung, nggak bisa dibeli, ya. Anak yang soleh, anak yang mau sholat, itu investasi terbesar, investasi terbaik di muka bumi, ya. Apalagi kalau dia jadi pilot terus rajin sholat, itu udah bonusnya udah banyak banget, lebih luar biasa lagi. Makanya ketika kecil ditanamkan untuk selalu ditanamkan untuk dalam hal-hal agama, untuk dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rabbnya. Karena banyak juga yang lulusan pesantren jadi pilot, lulusan pesantren jadi dokter, ya, bukan nggak memungkinkan. Yang penting rajin sholat, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika anak ibu dan bapak rajin sholat, rajin ibadah, itu bukan ibu dan bapak lagi yang membimbing, ya, yang membimbing langsung itu langsung Allah. Kalau anak-anak itu menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh dan soleha, itu bukan kita lagi yang membimbing, tapi Allah yang langsung mengarahkan kemana yang terbaik untuk dia. Yang penting, yang sangat kita tekankan, yang saya bilang, mau dia nggak mau nih, misalkan lagi malas, pokoknya dorong atau paksa supaya dia rajin sholat. Terutama orang tuanya dulu, contohkan. Kalau cuma nyuruh doang, bapaknya balik lagi nonton TV, biasa aja, ya. Contohkan, ajak ke masjid,